Welcome to Pixel Talks Podcast. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama kita di Pixel Talk. Nama gue Billy Cahyadi. Dan nama gue Kenny Octavian Lukito. Hari ini kita akan membahas tentang berita seputar COVID-19. Jadi Kenny mungkin bisa membuka gimana ini kita akan membahas tentang COVID-19 ini. Iya, di COVID-19 ini gue lihat-lihat ya, banyak banget orang-orang yang termotivasi untuk being productive. Karena saling lu semua tahu ya. Pasti lu lihat kalau di story-story Insta temen kita tuh pada nonton Netflix semua gak sih? Iya, pada weh. kayak ngapain lah tidur seharian story. Woi, baru tidur jam 3 sore. Bangga banget. Ya, oh baru bangun sorry. Kayak ya gue juga gitu ya, emang gak salah Iya sih, ya pasti lah ya. Iya, Namanya juga corona bosen ya. kan. Kayak sebenarnya kayak libur gitu sih. Cuman Iya benar ya sih. kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi Benar. tapi yang lucu juga ya, karena itu banyak akun-akun bisnis ya, atau influencer yang lu sering gak sih lihat post-post di Instagram how to be productive during COVID-19 Iya, pandemic. itu sangat kan? banyak sih ya pasti. Kalau misalnya lu search aja di Google kayak how to be productive itu bakal banyak banget artikel yang muncul. Kan kemarin gue iseng-iseng aja kayak coba search gitu kan. Nah itu banyak banget yang muncul. Tapi lucunya nih ya, tuh on the same side itu Netflix juga lagi naik gitu. Jadi Iya, sebenarnya benar. gimana ya? Netflix lagi Rada naik. ironis sih sebenarnya. Netflix itu kalau kemarin gua cek ya, Netflix itu sebentar nih. Netflix itu sahamnya gila banget. Dia dari kalau Corona itu kita mulai dari kapan ya? Januari ya? Sekitar Februari deh baru bener-bener ini. Februari. Sekitar ya? Maret PSBB mulai tuh. Nah mungkin dari situ orang-orang udah bosen kali ya. Iya. Habis itu mulai tuh Netflix. Itu sahamnya Netflix itu waktu Januari. Bentar nih ya, coba gue cari dulu sebentar. Mungkin nggak cuma Netflix kali ya. Selain Netflix juga kayak streaming lain itu mungkin Zoom. naik juga kali ya. Lu kuliah online pasti pakai Zoom iya. kan? Oh iya bro, Zoom. Iya, gue kasih tahu nih. 31 Desember, saham Netflix itu 323,57 US dollars. Tebak Oke. sekarang berapa? Berapa bro? 436,25. Wow. Itu Oke. gede banget buat kalian yang pasti ngerti ya saham ya, gue nggak terlalu ngerti, tapi gue tahu itu gede banget. Dan contohnya lagi nih ya, Zoom itu 31 Desember dia 68,04 US dollars. Wow, oke. Jadi Tebak bener-bener sekarang berapa? online platform itu gila ya. Ini gila sih. Sekarang 172,03 US dollars. Oh, oke. Ini gila banget, dia naik sampai dia naik udah lebih dari 100% loh bro ini. Melebihi 100%, ini keren banget ya. Oke. Gila juga ya, bro. Ya gila banget sih, cuman ya on the other side kasihan juga bisnis-bisnis yang biasanya di UMKM luar. gitu ya. Bukan UMKM, yang gede juga bro. Yang gede juga ngefek Coba ya lihat ternyata. Ya? 21. Oh iya. Itu semua Iya, orang bro. yang hobi Benar, movies yang benar. tadinya ada Netflix sama 21, Bener. dan semua orang yang 21 gara-gara coronavirus ini semua berpindah ke Netflix. Bener Ya sih, kan? bener sih. Dan- Mall-mall gitu tuh, mungkin toko-toko yang buka di mall juga Iya, benar. pasti nggak laku, bukan nggak laku lagi, disuruh tutup kali ya gara-gara PSBB kan. Iya. Bisa semuanya kayak berpindah gitu. Ya Iya, emang benar. proses sih ya itu mah. Oke, balik lagi ke yang produktif tadi ya. Iya, gimana tuh tentang Kalau- produktif? Iya, gue sekarang lihat juga banyak bisnis-bisnis yang emang sebenarnya kayak kagak ada hubungan ya sama productivity, kayak let's say McD, Ya, ya kan? McD itu fast food restaurant kan? ya benar. Lu merasa produktif gak sih makan fast food? Oke, sebenarnya ya nggak sebenarnya bukan Iya. produk, maksudnya kayak makanan gara-gara makanan McD rada nggak sehat, jadi itu sebenarnya secara nggak langsung ada dampaknya tapi kita jadi nggak produktif Yang gitu seru sih. lagi ya bro, McD ini menyuruh kita untuk produktif di rumah. Tahu nggak tentang apa? Dengan apa? Dengan apa tuh? Dia ngasih tahu kita untuk menggoreng kentang sendiri bro. Lu serius bro? Bener, lu bisa Lu cek di Instagramnya atau di websitenya gitu ya. Itu ada resep kentang gorengnya dia ya pasti. Buat lu Mungkin udah serius? diubah ya. Ini lu serius bro? Itu serius. Goreng kentang sendiri? Goreng kentang sendiri. Itu Kapan bro McD kayak direndam gitu? direndam dulu, terus
#productive at home, stay at home. Oke, Dan ini itu beneran merupakan lucu langkah ya. yang jenius karena di mana semua orang mau mencari produktivitas dan mereka Benar. melihat suatu hal yang mereka suka, yaitu McD misalkan, Iya, mereka betul. langsung bisa, oke, gue pengen produktif buat kentang goreng. Benar. Wah, jadi gue juga baru tahu nih ya tentang McD suruh goreng kentang di rumah, gue juga baru tahu nih sekarang ya. Itu Iya, juga itu- rada lucu ya. Itu keren sih, tapi mereka bisa risk untuk mungkin ngebuka resepnya sedikit ya, kayak Iya. kan Benar. apa, Benar dia sih, benar. rendem pakai apa Ya gitu. benar. Mungkin dengan cara itu dia bisa lebih deket lah istilahnya dengan customers. Iya, Jadi dan nggak cuma melalui CSR, corporate social Iya. responsibility mereka juga pendekatannya melalui artikel-artikel Iya. seperti itu. ya pinter-pinter sih bisnis emang harus survive ya, mau whatever you are, ya ini kan apalagi corona, kita semua harus survive Benar. gitu loh. Tapi yang lucunya lagi ya Bill, menurut lo productivity itu apa sih artinya? Kalau gua sih produktif itu lebih ke istilahnya jadwal lu padat lah. Jadi lu bisa melakukan misalnya lu punya tujuan nih. Jadwal lo padat gimana nih? Kayak misalkan siang nonton Star Wars, malamnya nonton drama Korea gitu. Nggak gitu juga bro. jadi misalnya lu punya goal nih, lu pengen punya bisnis. Aha. Misalnya punya bisnis apalah, mungkin in this case pixel kreatif aja, kita pakai pixel kreatif. Oke, Mungkin gue pixel punya kreatif. pixel kreatif. Jadi mungkin hari ini gue pengen bikin marketing plan untuk engage terhadap konsumen. Nah, ada salah satu caranya mungkin dengan cara podcast. Jadi mungkin dengan melalui podcast ini gue Jadi sekarang kita lagi produktif nih. Nah iya bener. Harusnya sih begitu, itu definisi gue ya. Jadi sekarang harusnya kita produktif, kita memproduce something Oh, so gitu sih. when you produce something, automatically you are productive. Produce something tapi in a positive way. Ya gue juga sebenarnya udah research sih. Dan sebenarnya kata-kata produktif ini kalau di Google Translate ya, gue research katanya producing something. Ya Oke. kan? Kalau misalkan katanya Cambridge University, gila Yeah. keren banget. Cambridge University ini bilang katanya productivity ini adalah suatu kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh korporat, manusia atau seseorang gitu ya, Oke. yang membuat sesuatu yang useful bagi oke. community. Useful ya. Useful. Oke. Kayak kata-kata useful juga kan sebenarnya universal banget. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita relate lagi tadi podcast kita bikin ini kan bisa aja juga jadi useful buat yang memerlukan gitu kan bro. Iya. Jadi sebenarnya juga produktif juga sih. Tapi terkadang lu kayak ini gak sih? Kadang sih gue merasa bersalah gitu. Kalau misalkan let's say satu hari gue cuma nonton, makan, Oke. kayak males-malesan kagak olahraga. Iya sih Terus gue benar-benar. suka kayak aduh anjir gak produktif banget hari ini. Bener-bener, gue juga kadang-kadang ngerasa gitu, apalagi kalau main game tuh ya. Sekarang game yang lagi ngetren apa? Rainbow Six bro. Wah itu kalau kita main seharian sih gila ya kadang-kadang Iya, ya. tapi Gak kerasa waktu yang udah. lucunya juga, the day I'm trying to be productive, kadang gue nggak bisa fokusin di satu hari. Kayak kalau misalnya gue Oke. fokusin satu hari, it's going to be one shitty day. Bener-bener kayak gak ada apa-apa buat gue. I have no fun, I have no. Iya. Ya emang gue produktif. Let's say gue ngebuat misalkan satu hari gue mau oke, semua tugas kuliah gue selesai semua, gue selesaiin hari ini. Tapi and then dari situ udah nggak kemana-mana lagi. Kayak gue cuma dapat stres dan paling gue cuma relief stres di makan doang gitu. Iya. Kayak ya lu tau lah tugas kuliah zaman sekarang kan, apalagi corona lagi Benar, corona benar. gini ya, lu nggak Benar bisa selesaiin cuman 20 menit kan. Ya benar sih. Nah menurut lu itu Lebih caranya gimana? Buat gimana ya? Menurut gue sih mungkin lu harus ada balance-nya juga kali ya. Seperti yang lu bilang, mungkin kalau lu stres gitu, mungkin harus ada balance juga. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya lu mau main game. Cuman mungkin yang penting yang perlu dilihat itu dari segi time management deh. Time management ya bro. Time management sih harusnya ya bro. Jadi kayak gue lebih harus kayak mungkin tugas yang A gue hari pertama, tugas kedua. Iya hari mungkin kedua, dibagi gitu sih. dibagi. Jangan langsung kayak jor-joran. Sebenarnya gitu. itu bagus juga sih. Sama halnya seperti nge-gym. Oke. Ya, kebetulan Gimana kan- tuh ngomongin tentang gym? Bisa dilihat ya sendiri ya. Ngomongin Ya, gym bro. Ya kebetulan ya gue kan baru coba-coba nge-gym juga. Dan gue juga sering follow-follow channel dan Instagram account yang ngomongin tentang gym.
Dan itu benar-benar bagus banget. Ini menurut gua hampir sama kayak productivity ya. Oke. Karena nge-gym itu lu nggak bisa satu hari lu nge-gym 24 jam terus lu dapet otot yang keren banget, kekar banget lah gitu. Iya. Tapi mungkin aja lu bisa nge-gym 30 menit setiap harinya untuk 1 bulan ke depan. Oke. Dan lu bisa mendapat body yang bagus. Jadi being konsisten gitu being ya. consistent. Jadi instead of satu hari digenjor semuanya, mendingan konsisten kayak mungkin setengah jam tiap hari, Bener. cuman harus konsisten gitu ya. Sama tuh kata kayak quotes-nya si investor terbesar di dunia, siapa tuh namanya? Siapa tuh? Yang invest di Coca-Cola. Waduh, gue nggak tahu tuh bro kebetulan. Pokoknya itulah. Oke. Dia bilang katanya, ini bagus banget kata-katanya. Gimana tuh? Lu nggak bisa buat satu bayi dalam 1 bulan dengan ngambilin 9 wanita. Oke. Rada eksplisit ya, cuman oke lah. Oke lah. Itu kan biologi. Oh ya benar sih, itu rada biologis juga Biologi kan. ya. Oke. Iya sih, itu benar tuh. Nah, kalau misalnya produktif bukan berarti satu hari lu harus benar-benar produktif, Ya, harus benar, ngerjain. Tapi you have to enjoy life juga, karena enjoying life is a part of being productive juga. Productive, you produce happiness to yourself. Karena ya what's the point of life lah when you cannot enjoy it, right? Benar. Benar kan? Cuman ada juga yang lucu nih. Temen gua dia lagi main bisa dibilang bukan melakukan suatu hal yang produktif sih. Cuman dia ngomongnya lagi produktif. Jadi mungkin Contohnya? Contohnya ya kemarin gua ada lihat kebetulan temen gua dia lagi main, kalau yang kalian tahu Grab Wheels, kalian main tahu scooters ya. Grab Wheels. Dia ngomong katanya lagi produktif tuh sama barang-barang temennya. Nah itu menurut lu sendiri gimana tuh bro? Jadi dia lagi melakukan sesuatu yang membuat dia senang. Apakah itu bisa disebut dengan produktif juga apa enggak? It depends actually Depends ya. Karena lu Grab Wheels, pertama itu lu olahraga kan. Oke lah, bisa Olahraga, dibilang ya. olahraga cuman rada setengah-setengah sih. Terus abis olahraga ya sebenarnya itu bersosialisasi juga sih. It depends. Benar menurut gua ya. sih. Kalau misalkan let's say harusnya lu kelas pada saat itu ya tentu aja lu gak produktif sama sekali. Oke. Cuman kalau let's say pilihan lu antara lu mau mungkin ya nonton Netflix harian, Oke, ya mendingan benar sih. untuk ke arah situ kan. Karena Grab Benar, Wheels sendiri benar. kan juga ada olahraganya sedikit, lebih outdoor, Benar. lebih go play outside. Ya, Walaupun benar. coronavirus ini nggak bisa ya. Benar, Ini sebelum coronavirus kan? Iya, sebelum. Bahaya nih, temen harus karantina. Sebelum udah tahun lalu sih, cuman ada lucu aja gitu loh. Lagi melakukan hal yang ini tapi ngomongnya produktif tuh rada lucu sih menurut gua gitu. Sebenarnya yang lucunya lagi ya Bel ya. Iya. Ini gue ada juga nih. Temen gue Kenapa ada yang jadi dia tuh satu hari full nih pergi sama temen-temennya. Oke. Nyobain Starbucks lah, nyobain kopi kekinian, nyobain Iya. milk tea, boba-boba gitu. Nyobain yang minuman Nyobain kekinian lah ya. minuman kekinian gitu. Dia cobain tuh. Dia muter-muter keliling-keliling. Abis dicobain semuanya, dia pulang. Dia bilang, aduh produktif banget nih hari ini. Gue cobain Oke. semua boba milk tea. Gue bisa temuin. Oke. Itu menurut gue, ya kalau buat personal buat gue ya, menurut gue itu kurang produktif. Terus kan gue tanya ke dia nih. Iya, Kayak, gimana tuh dijawabnya? Emang menurut lu produktif tuh kayak gimana sih? Iya. Ya iyalah gue udah keluar-keluar sama teman, udah nyobain sana sini jalan-jalan, gue produktif. Terus gue bilang, ya itu bukannya lu malah ngeluarin duit ya? Iya benar. Terus dia kayak, ya nggak juga sih. Terus gue bilang nih, kalau misalkan lu tidur gitu gimana? Lu tidur nggak produktif banget lah, lu cuma diem di rumah gitu. Iya. Tapi ya jujur sih ya, kalau ya mungkin buat dia produktif dan mungkin buat kalian juga mungkin ada beberapa yang bilang itu produktif, tapi ya it depends ya, itu kan Benar, point of depends view juga sih. orang. Kalau Yeah. misalkan kalian pencinta boba, mungkin itu suatu hal yang produktif gitu kan. Benar. Jadi ya sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar Benar sih. Jadi Ya kan? produktif sebenarnya rada apa sih istilahnya? Rada subjektif ya berarti. Rada Depends on the subjektif context. sih, iya. Duh rada susah juga ya kalau misalnya lu mau nyebutin orang yang produktif apa enggak ya rada susah juga dong berarti ya. Iya bener, rada susah. Itulah ya mungkin di dunia ini penuh uncertainty gitu. Iya ya. betul. Mungkin selain productivity mungkin kita akan ngomongin sedikit tentang consumer behavior. Jadi mungkin pada saat pandemi dan juga setelah pandemi prediksinya bakal gimana tuh kira-kira masyarakat Indonesia. Apakah mungkin kedepannya juga
nggak produktif gitu atau atau gimana tuh? Kira-kira gimana ya? Menurut lu aja sih bro. Kalau menurut gua ya, yang pertama yang pasti mungkin aja orang itu bisa aja lebih berempati. Oh iya, empati. Gue Bisa nggak setuju. sih bro? Gue setuju banget. Karena pada saat pandemi aja orang-orang contoh kalau misalnya pesen Gojek beberapa orang malah kasih makanan ke Iya, Gojek loh. bener. Dan itu hal yang sangat Wow, bagus it's banget. a- Gue it's a salut good banget dan thing gue sih. yakin beberapa dari kalian yang nonton di sini pasti ada yang melakukan hal tersebut. Iya. Ya. Itu benar-benar hal yang menurut gue indah banget ya. Benar sih itu cara keren sih. Maksudnya cara keren untuk menyumbang lah istilahnya untuk berdonasi kepada mungkin orang-orang yang lebih memerlukan ya. Iya bener. Ya asal isinya jangan sampah aja ya guys. Oh ya gimana tuh kemarin tentang yang sampah itu bro? Waduh, nggak tahu dah itu katanya udah dibully juga di penjara. Oh gitu ya. Lu emang apa sih 2 kali dah lu kalau itu waktu yang salah di aktivitas salah di waktu yang Di waktu salah. yang salah, Di tempat bener, yang salah bener. juga. Bener sih bro. Jakarta bro, wah gila. Jakarta tuh kejam banget loh. Waduh susah Iya juga ya bro kalau gitu ya. Mungkin selain orang lebih berempati, kira-kira apa lagi tuh bro yang mungkin prediksinya? Yang empati juga ya, gue pengen sharing nih. Kayak it really membuat gue senang karena kemarin itu sempat gue sama orang tua gue pengen bagi-bagi beras kan bro. Oh iya. Iya. Gimana gua tuh? pengen bagi-bagi Boleh beras. ceritain sedikit pengalamannya? Iya. Jadi kita pengen bagi beras nih. Terus bapak gue tuh lihat ada orang depan kok kayak tiba-tiba berhenti mendadak. Iya. Bokap gue udah mau marah. Iya. Ternyata orangnya juga bagiin beras bro. Jadi dia Oh. tutup oke, buka oke. kaca terus dia bagiin beras. Iya. Iya. Dan ini hal yang menurut gue lumayan informatif buat kalian ya. Mungkin akhirnya dari situ gue tahu kalau misalkan mungkin ya orang-orang yang berpopulasi orang kota, let's say Kota Gading Serpong misalkan, Iya. itu mungkin emang udah banyak yang keliling-keliling untuk bagi beras di sana. Dan akhirnya bagus sih. gue dan bokap gue mempunyai ide untuk gimana kalau misalkan kita bagi-bagi beras di tempat yang lebih tidak terjangkau. Seperti I contohnya see, waktu I see, itu I see. tuh gue bagiin beras di dekat Tangerang ya. Tangerang itu kan ada tempat pembuangan sampah TPA. Iya. Namanya tuh kalau nggak salah Rawa Kucing. Iya. Nah di Rawa Kucing itu menurut gue jarang sih, ya Oke. kan? Karena itu rada unreachable dan syukurnya ya kayak gue lihat orang-orang di sana tuh lebih membutuhkan gitu. Jadi mungkin informatif aja buat kalian-kalian yang mungkin emang mau bagi-bagi beras, mungkin bisa mempunyai ide untuk bagi-bagi beras di wilayah-wilayah yang lebih unreachable. Oh benar. Iya. Mungkin kalau terlalu mainstream juga udah banyak ya maksud lu ya. Iya. Udah banyak orang yang Ya, reach tapi nggak gitu salah juga sih sebenarnya. Tapi nggak salah kan? juga sih bro. Iya. Yang penting niat kan bro. Iya, yang penting benar. niat, benar. Ngomongin tentang donasi nih. Kemarin Pixel Kreatif juga udah menggalang dana ya untuk Wih. jadi kita ada bekerja sama dengan charity Tepuk group Indonesia gitu bro. Jadi kita ya mungkin angkanya nggak gede sih, cuman ya gitulah bro niat kan. Every little gitu. bit counts, bro. Oke, ya benar bro. Ya, Benar. Nggak cuman itu sih menurut gue, nggak cuman angka lu doang yang matters. Benar, Dengan benar. lu ngepost kayak gitu itu juga bisa membuat orang tertarik untuk berdonasi juga kan. Ya, benar. Iya. Benar. Cuman lu pernah nggak sih denger yang post tentang kalau misalnya lu kasih orang, lu donasi nih, Ya. habis itu lu kayak rekam gitu, kayak banyak kamera itu bukannya bikin dia malu juga bro? Jadi kalau lu pikirin dari sisi yang menerima nih, banyak kamera jadi istilahnya kayak apa ya? Istilahnya kayak, aduh, gua membutuhkan banget nih dan gua disorotin oleh sosial. Itu menurut lu gimana bro? Ya terkadang sih emang ada sih ya, gue juga terkadang gimana ya, terkadang lihat yang kayak influencer gitu kan, kayak kalau ngebantu kadang kameranya emang banyak gitu kan. Menurut gue itu ya sebenarnya ada sisi buruk sisi baiknya. Yeah. Sisi baiknya ya emang itu hal yang baik loh, dia influencer loh. Benar. Dia Bisa aja dia nge-influence. menginfluence orang Benar, untuk benar. membantu kebanyakan orang lagi. Benar. Tapi jangan lupa bro, there's haters. Ya. Haters itu selalu ada dan Oh, bisa iya. aja lebih banyak Benar sih, daripada bro. orang yang di-influence Benar. baiknya Gua gitu loh. Gue setuju. Ya Benar pasti sih. haters gitu banyak nih kayak ini orang najis banget sih nih. Kayak Benar. aduh kayak pamer banget gitu. Iya, iya. Padahal ya itu kan suatu hal yang baik sebenarnya kan. Cuman Benar. ya sebenarnya itu mah persepsi lagi lah bro, balik lagi benar. ke persepsi ya. Habis itu nih, tadi pagi gue barusan lihat di IG gue tentang Baim Wong. Lu udah tahu belum bro? Jadi Apa tuh? Baim Wong ini istilahnya kayak donasi gitulah ke Gojek-Gojek yang ada di jalanan. Habis itu ada satu tukang ojek nih.
dia tuh sengaja lewat di depannya Baim Wong gitu. Jadi kayak istilahnya dia nipu gitu, bro. Sumpah ini gue nggak bohong. Nipu. Jadi dia pura-pura kayak turun dari motornya, habis itu dia lagi kayak bawa motornya gitu. Jadi kesannya kayak kehabisan bensin. Nah itu bukan cuma Baim Wong yang kena, ternyata ada juga di YouTube gitu. channel lain itu melakukan hal yang sama, bro. Jadi dia ngebet kebetulan gitu ya? lewat, iya ngebet gitu. Nah itu menurut lu gimana juga tuh? Itu lucu juga kan. Jadi kayak kesempatan ini dibuat jadi apa ya, sebuah tindak kriminal lah. Aduh, sebenarnya lucu Nggak sih jujur ya. gitu. Untuk yang menerimanya ya jujur sih gue rada, kalau dari persepsi gue sendiri gue nggak setuju karena menurut Nggak ada yang gue setuju, bro. iya menurut gue beda itu mental miskin sama miskin itu parahan mental miskin kemana-mana. Iya, Karena kalau iya, misalnya iya. lu miskin tapi mental lu nggak miskin, Benar. lu bisa bangkit dari Benar, kemiskinan. seperti Tapi bukunya kalau lu Rich. mental miskin tapi lu kaya, Benar. lu bisa kehilangan kekayaan lu semua. Benar. Setuju. Seperti Rich Dad Poor Dad lah, mirip-mirip. Iya, seperti dan menurut gitu. gua itu merupakan satu contoh yang sangat benar dengan mental miskin. Karena itu benar-benar sampai pura-pura. Iya, sampai pura-pura bawa motornya gitu, bro. Tadi pagi gue barusan lihat di Baim Wong. Iya. Wah, itu sampai platnya dicatat, sekarang udah terkenal satu YouTube channel. Lu coba aja carinya. Kasian banget. Ih, gila kan? Ya tapi kalau masukan dari gua sih ya buat kalian yang mau ngasih, menurut gua kalau misalkan let's say ya ternyata kalian ngasih ke orang yang salah gitu ya. Kayak let's say Gojek yang pura-pura tadi. Iya. Kalian gak usah keselin lah. Karena amal tuh pasti masih ada. Kembali Dan lagi yang penting niat, bro. iya, kembali lagi itu kalian memberi loh. Dan Benar. tidak ada yang salah dengan memberi. Walaupun ke orang yang salah ya. Iya. Aduh, iya sih. Ngomong-ngomong tentang memberi nih. Gua denger gak cuma kita doang, bro. Company besar kayak Louis Vuitton Oh itu iya? melakukan donasi juga ke rumah sakit di France, di Paris. LV juga donasi ya? LV donasi. Katanya Oh. mereka donasi masker sama hand sanitizer dan itu didistribusikan ke 39 rumah sakit ya. Lu denger juga gak sih? Sekitar 40 deh. Gue juga sempet Sempet dengar kan? sempet Iya. denger. Itu Brand keren terkenal banget gitu loh. juga iya sih. Mereka berani ini ya, brand setinggi itu istilahnya mau membantu masyarakatnya gitu loh. Itu rada surprising sih. Tapi yang gue bingung ya, itu maskernya apa aja kayak ada tulisan LV-nya gitu. Wah, harusnya Semua sih. dokter sama suster-susternya pakai jadi habis. Rasanya enggak deh, harusnya sih surgical mask ya, karena nggak mungkin. Oh, iyalah ya ke rumah sakit masa. Rumah sakit kan nggak mungkin ini, bro. Cuman ada nih kemarin gue lihat di Tokped, dia itu ada jadi LV, cuman masker ada motif LV-nya. Cuman gue nggak tahu ya ini dikeluarin sama LV langsung apa enggak atau dibuat handmade sama orang-orang. Gimana tuh maskernya? Gampang nanyanya. Lu belinya berapa duit? Kemarin sih gue lihat di Tokped around ada yang 200.000, ada yang 30.000 sih. Terus menurut lu itu asli gak? Enggak sih, bro. Oke. Cuman yang 200.000 ya bisa aja kan, untuk ukuran masker di pasaran paling 20.000 gitu. Siapa tahu jual masker 200.000 udah kehitung mahal gitu. Daripada kan. penasaran langsung kita lihat aja masker. Boleh, coba ditunjukin dong, Udah. bro. Jadi kemarin Udah kita ada kita sempat siapin beli nih. nih. Yo, Louis lihat Vuitton. dosnya. Ini dari Bisa boxnya sebenarnya lengkap, udah kelihatan sih itu ada bahasa Cina. Oh, Ini Louis Vuitton bukan dari Cina kan? bukan, bro. Bukan ya? Kan dari France. Tapi ya, ini kan gue lihat juga nih ya tadi sebelum podcast gue lihat bentar. Ini keren banget loh, bro. Lihat tuh. Ini kita nggak endorsein siapa-siapa by the way ya. Ini Iya. tapi kita cuman lagi buat konten terus anjir, oh iya lu kan punya LV gitu loh. Iya. Ini keren Gue banget suka yang guys. putih sih, bro. Nih, lihat tuh. Ini warna hitam. Ini warna coklat. Yang Ini putih. warna putih. Yang Paling keren putih sih warna keren putih ya sih. menurut Gua gue paling ya. suka putih sih sebenarnya. Gue paling Dan suka putih sih. ini kalau dipakai menurut lu ini gak sih apa kayak bakteri tertahan apa kagak? Tertahan sih menurut gue, soalnya itu kan ada kulitnya juga. Kulitnya juga kan. Jadi kayak sebenarnya harusnya sih lebih efektif dibanding kain Keren biasa sih, ya. jujur. Karena ya air nggak bisa tembus lah istilahnya. Kan transmit ini virusnya kan ini lewat dijual air. berapa? Ini lebih Yang keren itu sih. 200.000, bro. Buset. Cuman kayak 100.000. kayak bane banget sih itu, Apa-apa, yang kayak penting LV. itu kayak ini banget sih, sangat apa ya, nggak normal lah istilahnya. Kalau mungkin sekarang masih belum banyak ya orang pakai. Jadi Ini kesannya sih ya rada lebih rada kasual ini ya. aja. Ya ini kan lebih rada kasual. Nah kalau ini sih gue dapetnya tuh kayak orang itu handmade gitu, bikin sendiri. Jadi dia beli bikin kulit sendiri. LV gitu, kulit imitasi ya. Habis itu dia ini jahit sendiri. Oh jahit sendiri. Iya, jahit sendiri. Jadi Tapi lebih kok murah 30. Tulisannya dari Cina tuh.
Oh, yang Fokusnya itu kali. dus yang ini, dus yang hitam dus tadi. yang Bane. Iya, dus Oke, ini. ini support lokal nih. Louis Vuitton lokal nih. Cuman ini bagus sih, bahannya build quality-nya bagus sih yang untuk yang Bagus 200.000 ya. Ini gua cukup satisfied. Oke, balik lagi jangan endorse. Oke. Oke, bentar. Keren sih ini ya. Ini kalau LV brand jual nih harganya bisa 5 juta nih gue yakin. Enggak lah, Bro. Mungkin 2 jutaan lah, enggak sampai 5 Masker juta. Bape juga ada kan? Kayak Masker gitu. Bape ada, cuman ya Berapa sih harganya? setahu gue itu masih yang orang buat punya gitu loh, bukan yang ori dari bukan Bape yang punya ori. nggak sih? Iya. Yang ori Bape-nya ada gak sih? Oh iya ada Starbucks juga ada. sebelum itu, bahkan terkenal sebelum Sebelum corona yang Hypebeast. itu, yang Oh, habis iya. itu kan. Malah itu yang nggak laku ya itu. Ih, malah itu rada Kayak kurang sih sekarang. kurang ya? Iya. Anak Hypebeast. Oh iya, karena anak-anak Hypebeast harus tahu hierarchy needs-nya, Bro. Oh. Iya. Gimana tuh Ingat ceritanya hierarchy sedikit tuh needs. tentang hierarchy needs? Ya let's say nih misalkan lu anak Hypebeast. Ya lu biasanya tadinya mau beli Yeezy Iya. 350 apalah itu. Iya. Dan lu sekarang malah harus tabung itu uang kembali dan lu harus beli hal-hal yang lebih ke needs lo daripada Benar, wants lo. benar. Seperti contoh kayak beras, Iya, Indomie benar ya. sih, benar sih. Lu beli berapa bungkus tuh Indomie? Waduh, Bro, ngomongin Indomie lagi nih, Bro. Ya, Iya, gua jadi- nggak panic buying, Bro, gua nggak panic buying. Iya. Paling cuman 2 dus doang. Jadi Jaga-jaga, pasti Bro. banyak kayak orang itu menjual barang wants-nya mereka untuk membeli barang needs-nya. Jadi ya itu juga termasuk consumer behavior Iya. ya yang kedua. Yang yaitu wants yang berubah menjadi needs. Jadi uang yang disisihkan Benar, untuk wants itu jadi lebih dibanyakin untuk needs. Benar. Tapi masih ada chance gak sih Kak, di market gitu yang membeli wants itu pasti masih ada dong. Karena kalau misalnya orang beli istilahnya apa ya, nggak ada perputaran loh nanti istilahnya. Pasti ada lah, Bro. Pasti ada kan, Bro? Gak semua bisnis kayak drop dan gak semua bisnis dropnya parah juga kan. Iya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih bisa memberi wants mereka. Tapi ya mungkin beberapa orang kan lebih mementingkan untuk membeli needs terlebih dahulu kan. Benar. Lihat sih itu yang CEO-nya Netflix sama CEO-nya Zoom. Iya. Menurut lo mereka emang bakal iniin Indomie berapa dus gitu di rumahnya? Iya sih, Enggak lah. enggak sih, Bro. Iya, benar. Bisa aja mereka sekarang lagi foya-foya karena Benar. semua barang-barang juga banyak yang diskon, Bro. Iya. Ya kan? Karena banyak stok mati yang orang-orang benar-benar nggak bisa beli. Akhirnya mereka harus diskon, mau nggak mau. Benar. Ya kan? Mungkin yang bisnis-bisnis yang sustain aja kali yang lagi naik gitu. Iya benar. Kayak kemarin gue jual Yeezy, kebetulan gue juga jual Yeezy gue kan yang copper gitu kemarin. Lo jual Itu- buat apa? Indomie. Enggak, Bro. Ya gue lagi ini aja, lagi ada nganggur, udah lama pengen jual, habis itu tiba-tiba kemarin baru laku, 2 minggu lalu lah. Harganya Lalu. getok gak? Harganya normal sih, Bro, nggak terlalu Harganya murah, nggak terlalu mahal juga, normal lah. Barangkali tuh anaknya CEO-nya Zoom tuh. Pak. Oh iya, bisa aja ya mungkin ya, jadi yang bisnis Iya, mungkin pebisnis yang laku mungkin di Iya. zaman corona gitu ya. Ya kita juga doain lah biar Pixel Kreatif sama kalian semua Yoi, ini of laku course. semua bisnisnya. Amin. Uang jajan lancar terus. Ya, jadi Pixel Kreatif juga lagi adain kerjasama nih sekarang sama para UMKM yang mau dipromosi di Instagram dan Facebook page dari Pixel Kreatif. Mungkin bisa kontak kita untuk detail kerjasamanya. Syaratnya sebenarnya sangat mudah, cuman follow Instagram kita aja minimum 10 orang per bisnisnya, dan juga follow Facebook page kita. Mungkin kalau yang mau bisa kontak gua atau kontak Kenny di sini. Iya boleh kontak. Ya bisa cek lah Instagram kita dan juga Facebook page kita. Terus oke lanjut lagi. Mungkin yang gue lihat-lihat juga ya, gara-gara lu ngomong Netflix tadi, mungkin kita bisa lihat orang-orang kebanyakan menggunakan platform online lah, online ya. Yang pasti ya online dong, karena di rumah nggak tahu mau ngapain ya, pasti Iya, kebanyakan orang online gitu kan. Iya semua. Tapi gilanya juga nih gue kasih tau. Itu wifi gue gak bakal sebut merek nih ya. Walaupun gue kesel banget. Wifi gue yang tadinya gue main Rainbow Six ping gue Iya, cuma iya, 9. Sekarang gue pingnya bisa jadi 100 coba. Kenapa Itu tuh? aneh banget. Itu pasti ya memang sebenarnya bukan Overload salah itu ya, wifi-nya bisa aja juga ya, sih. overload ya. Overload. Overload Terus semua orang pasti. di rumah main semua Benar, pakai benar. wifi. Benar sih, bro. Apalagi wah nonton Netflix itu gila banget bro. Iya. Kuotanya bisa Lagi yang 4K. banyak banget. Lagi yang 4K, Bener bro. banget. Iya sih. Ya cuman ya
take the good sides lah. Bisa Iya. istirahat kan di rumah. Bener. Yang gue lihat juga itu nggak cuma di dunia itu loh yang Netflix tadi, dunia entertainment nggak juga loh. Apa? Di dunia finansial kalau misalnya lu kayak istilahnya mungkin ya kedepannya ini gue juga nggak tahu, cuman ada kemungkinan orang-orang itu udah nggak mau pakai cash lagi bro. Soalnya cash kan lu istilahnya barang lu nuker ke dia kan, jadi Iya, istilahnya apa ya, ada pertukaran tuh, nanti ada kontak fisik. Iya, Nah betul. mungkin kedepannya ya kalau ini gue lihat-lihat OVO sama GoPay itu bisa aja loh naik, atau mungkin bisnis-bisnis baru yang bentuk bisnis modelnya itu seperti OVO Ya, atau kayak GoPay link gitu. aja. Ya. Iya kayak link aja gitu bisa aja sih Iya naik sih. menurut gua. Itu juga menurut gue sangat menarik ya, karena di uang kita tuh bakteri jahatnya banyak banget. Benar. Kayak gue pernah lihat di YouTube itu ada orang yang rendam uang 1000-an, Iya. itu direndam di gelas. Padahal uangnya nggak dikotor-kotorin sengaja sama dia. Uang Uangnya normal kayak ada terlihat dompet biasa. gitu ya. Kayak kalau misalnya lu lihat pasti kayak oh ya uang normal. Ya emang Benar. nggak baru-baru banget sih. Iya. Cuman Iya. emang nggak sekotor itulah. Hmm. Kayak kelihatan kan kalau dikotor-kotorin pasti diinjek-injek dulu lah segala. Iya Ini benar. biasa aja. Dia taruh uang itu di gelas penuh dengan air tentunya. Terus airnya itu diambil, Mhm. dimasukin ke stetoskop biologi itu loh. Iya Yang kali buat 40 segala. Itu bakterinya banyak banget loh. banyak banget ya. Banyak banget. Dan itu merupakan apa ya? Ya semua kan sekarang lagi antibakteri ya. Itu bisa jadi ada bakteri corona juga tuh di dalam duit Benar itu kan. sih. Makanya tuh Yang nggak kelihatan iya gitu kan banyak. virtual gitu, virtual financial payment itu bisa naik banget tuh. OVO, Karena GoPay gitu. Iya sih. Consumer behavior mereka bakal lebih sangat mengurangi physical contact lah ya. Iya. Iya kan? Cuman kalau misalnya lu pikir ya kayak GoPay, OVO gitu, sebenarnya mereka dapat duit itu gimana ya? Gue juga sebenarnya ada penasaran ya kayak mereka istilahnya lu naruh duit di mereka. Habis itu terus mereka revenue streamnya dari mana terus? Apalagi mereka kasih cashback. Gila apa? Iya. During corona ini malah kasih cashback, habis apalagi GoPay, ada lu belanja Tokopedia lah, ada cashback OVO lah. Itu gimana ya bro? Masih kayak dapat duitnya sebenarnya dari mana gitu? Mungkin kalau gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Ini benar-benar dari point of view gue. Mungkin ya, jangan sue me for anything. Iya. Menurut gue bisa aja mereka itu kan punya database. Oke. Database yang bisa berisi tentang alamat lo, pertama, Oh, nama oke, lengkap oke, lo, oke. dan nomor handphone lo, Hmm. ya kan? Dengan database itu dan juga dari saldo lo kelihatan loh. Iya, Let's say iya. saldo lo berapa di GoPay 2 juta gitu misalkan. Ya kelihatan kan kalau lu orang yang ada. Benar. Ya itu merupakan informasi-informasi mahal yang menurut gue itu bisa dijual emang. Dan ada loh oke. website yang emang tugasnya menjualkan database. Oh ya? Iya. Oke. Dan Rada gila ya juga kedua lagi investasinya mereka bro. Investasi mereka kan emang suntikan dananya besar banget. Hmm. Kan orang-orang banyak banget tuh, iya Gojek, Grab, bakar duit. Iya, duit." benar. Iya. Tapi kan kemarin sempat ada yang cabut gitu kan, ada yang investor yang cabut gitu kan, dari OVO kalau nggak Oh salah. ya? Siapa? Wah kurang tahu juga, cuman ada yang sempat cabut sih. Cuman ya OVO sampai sekarang masih bertahan aja. Menurut gue itu Investor hoax. besar. Hoax sih, iya investor Hoax besar. ya. Hoax sih menurut gue. Gue sempat nanya ini juga owners dari Netsme. Kalau kalian nggak tahu Netsme jadi kayak tentang finansial gitu juga lah. Tentang Mungkin kayak OVO yang gitu. investnya itu lebih menganggap kalau investasi OVO tuh once kali. Jadi dia oke. mungkin tarik uangnya beli Indomie kayak lu. Iya mungkin OVO GoPay Dari yang tentang corona. big data tadi bisa jadi konspirasi teori juga ya, Iya. kayak Facebook itu ya. Katanya Facebook jual data kita, bisa jadi Iya. konspirasi juga ya. Serem Lucu sih juga. sebenarnya. Cuman ya makanya begitulah guys, makanya jangan terlalu vulgar di sosial media. Ya, benar be smarter sih. than your smartphone and Itu benar. bijak and wise dalam Benar, menggunakan benar. sosial media. Iya, Iya. kebanyakan orang juga kan, banyak gue lihat video-video di YouTube itu yang bikin apa ya, istilahnya lu di sosmed dan lu di real life itu beda bro. Itu rada ini sih Catfish. lucu ya, ya rada catfish lah istilahnya ya. Kalau misalnya ya buat yang sering dating app tuh catfish gitu ya. Kok kayaknya pengalaman banget nih. Enggak bro, enggak. Gue belum pernah kena catfish ya bro. Oh iya, boleh. Mungkin selanjutnya selain online di bidang finansial itu orang juga mungkin kedepannya bakal ini ya, teknologi seperti AR itu mungkin bakal bener-bener mau diimplement ya nanti. Soalnya
istilahnya apa ya? Sekarang orang pada saat pandemi orang udah malas keluar. Orang itu istilahnya udah bisa merasakan enaknya banyak waktunya di rumah, bisa olahraga di rumah, bisa kerja di rumah, belajar di rumah. Jadi sebenarnya kalau mau kembali ke yang normal itu sebenarnya rada susah ya. Mungkin istilahnya new normal kita bakal kayak gini lah kurang lebih. Iya, Nah mungkin bakal banyak perusahaan-perusahaan yang muncul di bidang olahraga yang bikin teknologi AR bisa jadi kayak lu gaya gini lah atau gaya gimana bisa didetek sama itu kan keren juga sih ke depannya. Sebenarnya banyak loh, Bill. Udah ada. Ya sebenarnya bukan olahraga. Ada Kinect bro. Kinect ya, kayak gitu benar. PS4 Cam juga ada. Oh iya Wii benar. Sport juga PlayStation ada. benar. Ya kan, cuman emang kan sekarang orang-orang lebih kayak Kinect aja katanya udah discontinue tuh, bro. Iya. Kinect kurang akurat enggak sih? Gimana lu? Ada pengalaman pakai itu? Gue pakai Kinect Xbox 360 sih dulu ya. Mungkin sekarang udah saking canggih game-game sampai Kinect-nya itu udah nggak laku lagi lah gitu. Sekarang kan VR bro. Oh iya VR tuh. Lu VR tapi harganya mahal banget. Iya 10 juta bro. Sekarang masih di harga 10 juta. Mungkin kedepannya bakal lebih murah sih. Iya sih. Pasti ya bakal ada company-company lain mungkin yang bakal take over. Muncul kali ya. Kalau lu dari gym gimana bro? Kalau gue dari gym ya kebetulan sih ya untungnya gue kan emang gak pernah apply membership di gym kayak misalkan Gold's Gym lihat nih membuktikan gitu. Bahwa membership itu gak perlu guys. Yang penting niat. Iya yang penting niat lah ya. Karena gue lihat-lihat juga di gym teman-teman gue banyak tuh yang nge-gym di Gold's Gym, Best Fitness itu tuh semua pada benar-benar kagak olahraga sama sekali. Iya paling buat lifestyle doang. Iya nah menurut gue itu banyak juga loh sekarang yang ngeluarin. Sebenarnya kalian bisa aja olahraga untuk sementara ini ya kan corona ya kita tahan sebentar lagi lah. Ya, itu banyak aplikasi-aplikasi yang olahraga gitu yang lu bisa unduh secara gratis di Play Store. Iya. Nah ini bagus banget aplikasinya karena gue sendiri ya kalau nge-gym dan gue yakin kalian yang nge-gym kalau udah ngeliat handphone bentar itu dari istirahat 1 menit bisa jadi 10 menit. Iya, benar. Kacau banget deh. Benar, ya ini aplikasinya tuh bisa kayak banyak banget. Kalian bisa search deh aplikasi, search saya aplikasi gym atau apa nanti bakal keluar banyak banget. Itu bisa kayak timerin kita. Jadi benar-benar kalau misalnya tenotnya udah keluar, itu lu benar-benar harus langsung nge-gym. Iya. Gue juga kemarin sempat lihat yang ini, yang ada sampai pakai AR juga, yang basket itu bro. Jadi lu kayak lakuin latihan yang kiri kanan basket itu, lu bisa sambil di ini, bisa lihat istilahnya skor lu berapa gitu. Jadi bisa dijadiin game, olahraga bisa jadiin game. Tapi gitu. lu rada serem gak sih kalau kayak AR gitu? Lu nonton Ready Player One gak? Nonton sih. Iya, gue takut. Iya itu rada, gitu, iya tahu. Sih benar sih. Bukan Ready Player One ini, yang IT. Yang ada kayak, jadi ada satu ini nih orang punya rumah gitu. Habis itu rumahnya ini semuanya berbasis tech. Habis itu tiba-tiba ada satu yang mau jahatin dia, supir apa sih namanya yang aduh gue lupa. Supir Vale itu ngelihat alamatnya di mobilnya karena saking canggihnya alat-alat dia kan. Habis itu datang ke rumahnya, habis itu tinggal dihack, udah gampang banget gitu, tinggal masuk. Langsung. Iya. Jadi sebenarnya teknologi juga rada berbahaya sih guys. Kalau gue lihat di Ready Player One, itu mereka ngeset di mana seluruh dunia hancur. Dan ketika mereka masuk ke augmented reality itu, dunia mereka indah semua. Benar. Let's say green and colorful. Tapi mereka lepas bentar, itu udah hancur banget tuh. Kayak bener-bener rusak lah istilahnya. Udaranya udah kotor. Tapi yang lucu lagi, Bill. Ternyata dengan tidak adanya keterlibatan manusia di dalam bumi, itu bisa menjadi eco-friendly juga. Let's say corona kayak gini. Iya. Itu lu lihat gak sih banyak banget post-post yang di Instagram yang menyatakan bahwa wildlife itu semakin banyak. Iya. Semakin terlestarikan. Jadi apa ya sebenarnya nggak tahu juga sih ya. Ada sisi positifnya lah. Iya benar. Sebenarnya udah kayak Thanos snap aja gitu ya. Lu kalau lihat Avengers gitu, lu Thanos snap habis itu wah itu udah ada apa ikan paus di tengah-tengah ini perkotaan gila juga kan. Si Thanos janjinya eco-friendly ya mau. Lu di mana bro? Sisi Thanos atau sisi apa lu bro? Aduh, gue gak mau jawab lah nanti pada gak ada yang mau nonton kalau misalkan benci sama Thanos. Oh iya, mungkin yang terakhir kita mungkin ngomongin tentang ini nih. Gue lupa namanya apa, tapi tentang bla 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 immunity. Jadi itu tentang apa ya? Herd immunity deh kalau nggak salah. Jadi
katanya ini konspirasi lagi ya, gue nggak tahu, katanya pemerintah Indonesia ini katanya sengaja walaupun COVID-19 masih tersebar di mana-mana, itu mereka pada bulan Juni atau bahkan bulan depan ya. Bulan depan itu udah mulai mau dibuka PSBB-nya, istilahnya dihapus lah PSBB. Nah itu gue nggak tahu benar apa enggak sih. Yang berarti katanya kalau misalnya dibuka gitu, yang kuat bakal bertahan dan yang lemah bakal musnah lah istilahnya gitu lah. Itu secara kasarnya kayak gitu ya. Jadi yang kuat bakal bertahan dan yang imunitas tubuhnya rendah bakal musnah. Soalnya gimana bro? PSBB aja masih banyak yang langgar. Lu lihat gak sih di Mall CBD Ciledug itu? Wah, gua di lihat Surabaya bahkan temen gua ya bro, itu mallnya masih rame banget, masih normal bro, masih buka semua. Iya sekarang nih gue juga bingung ya, itu mall-mall tuh banyak yang buka, dan yang di Mall CBD Ciledug ini guys, itu banyak banget, mereka sampai lari-lari bro, gara-gara mau belanja untuk lebaran kayaknya. Dia sampai lari-lari dan ada satu kasir yang kena corona, dan dari situ semua pengunjungnya panik. Itu kapan barusan? Literally barusan CBD apa? Ciledug minggu lalu. Oh my god, itu itu sumbernya gue juga nonton di berita. Iya, jadi bukan hoax. Iya. Ini setelah gue search namanya tuh herd immunity guys. Jadi buat yang kalian belum tahu itu namanya herd immunity. Jadi gue juga dapat dari grup WA sih awalnya, grup WA tentang herd immunity. Jadi istilahnya yang imunitas tubuhnya kuat bakal bertahan. Habis itu kayak yang lemah gitu ya udah gitu dibiarin. Istilahnya ya dibiarin aja gitu bro. Aduh. Soalnya gimana lagi Indonesia bro. Tapi lu PSBB langgar. Jadi ya rada sulit sih. Ya sebenarnya kasian juga sih bro. Kasian sih bro sebenarnya. Immunity ini kayak let's say ya, amit-amit orang yang kita cintai yang immunity-nya rendah. Benar. Itu kan kalian pasti nggak terima dong. Benar. Ya sebenarnya cara yang paling tepat untuk menanggulangi PSBB ini ya dengan menuruti pemerintah sih ya. Benar sih, harusnya kayak bukan gitu buat flatten the curve lah istilahnya. Ya udahlah gue keluar kalau misalnya gue mati ya. Ya udah kalau misalnya gue hidup gue syukur gitu loh. Tapi lebih kayak ya udah kita PSBB dulu, dan mungkin dan hilangnya semua ini yang imunitasnya rendah dan tinggi bisa hidup bersama. Benar. Iya. Gitu sih guys. Menurut kalian gimana guys? Mungkin bisa tulis di kolom komentar tentang herd immunity ini mungkin gimana. Habis itu gimana sih pemerintah Indonesia, apakah udah benar melakukan pembukaan atau pembebasan dari PSBB di bulan depan ini, bulan Juni? Iya. Nah itu sebenarnya rada yang lucunya juga ya, harus hati-hati. Gue tuh dengar, gue nggak tahu ini benar atau enggak, katanya luar negeri itu menganggap Indonesia tidak bisa melockdown negaranya sendiri. Iya. Oleh karena itu Indonesia di lockdown dari negara manapun. itu kacau sih sebenarnya, rada kacau sih. Astaga, apa ya? Gue pengen bela orang sendiri juga ya. Gimana emang kita yang jiwa salah nasionalisme gitu kan. Gue muncul gitu gara-gara ada itu. Iya, pengen dukung Indonesia cuman ya gimana lagi. Sekarang kita mau pergi ke mereka kagak bisa karena mereka melockdown negara mereka dari negara kita. Ya sudah suram sih, dan ya gue berdoa lah, kita Pixel Kreatif berdoa biar benar. Itu setelah udah itu cepat berakhir lah ya, cepat berlalu. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu lah, bisa curve-nya bisa flat lah istilahnya, udah nggak banyak yang sakit. Iya. Tapi sekarang pesawat emang nggak bisa nggak sih? Kayak terbang gitu bisa gak sih? Gue kemarin dengar itu lu kalau mau nerbang harus pakai surat izin kesehatan itu. Iya, betul. Nah, habis itu ada yang jual surat kesehatan di Tokopedia Bukalapak, bro. Serius? Wah, itu. Surat izin kesehatannya bukan harus atas nama lu atau? Iya bener, tapi lu gara-gara saking banyaknya demand, itu dijual di Tokopedia, di marketplace, bro. Itu gila, bro. Berapa harganya? Itu udah ditangkap sih, udah ditangkap. Oh, gue nggak tahu harganya berapa, cuman udah ditangkap sih pelakunya ya. Waduh. Wah, cuman itu orang sampai berpikir gitu ya. Rada. Wow, gila sih. Aduh, kacau juga berarti kalau misalkan sistemnya selemah itu ya sampai bisa dibuat secara komersial. Iya. Cuman untungnya marketplace bertindak cepat sih. Iya, langsung ditangkap ya. Langsung tangkap sih orang yang dilaporin bla 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 gitu, tiba-tiba ditangkap. Padahal gue pengen beli. Wah. Bahaya nih, harus dilihat nih. Keluar rumahnya takut gue. Aduh. Yaudah sih mungkin untuk podcast kali ini dan juga konten kita hari ini mungkin selesai sampai di sini aja. Mungkin kalau misalnya kalian suka boleh kontak kami juga untuk kerjasama, boleh kontak kami juga. Dan juga jika kalian suka boleh diklik subscribe, like, dan juga
tulis komen kalian bagaimana pendapat kalian tentang konten kita kali ini. Oke, saya Billy Cahyadi Dan saya Kenny Octavian Lukito. undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye.